Shalom Kerokers, kembali bertemu dengan saya, puji Tuhan. Hari ini saya mau sampaikan sesuatu hal yang luar biasa, memberkati hidup saya, juga mungkin bisa memberkati teman-teman. Saya mau menyampaikan sesuatu tentang tema yang Ibu Gembala kasih ke kita, yaitu pintu dan angka 4, di mana angka 4 itu adalah usia Kerokers, Kemang Rockers menginjak usia yang keempat, bertumbuh, memberkati, juga bisa menjadikan suatu wadah yang luar biasa buat kita di Jakarta. Yang saya mau sampaikan tentang pintu adalah apa yang terlintas dalam pikiran saya tentang pintu, di mana pintu kalau kita melihat adalah suatu daun pintu atau suatu kotak yang membatasi satu ruang dengan ruang yang lain. Itu yang namanya pintu. Sebelumnya kita akan membahas tentang ayat firman Tuhan dalam Yohanes 10 ayat 9, bahwa Tuhan berbicara, akulah pintu, I am the door. Akulah pintu, barang siapa melewati aku atau masuk melewati aku, dia akan selamat. Dia akan masuk, ya. Dia akan keluar dan akan menemukan padang rumput. Sungguh luar biasa ayat ini buat kita. Saya akan membahas 3 hal tentang pintu ini. Sungguh suatu berkat tersendiri. Saya membayangkan suatu pintu, ya, pintu, daun pintu, di situ ada handle dan di situ ada lubang kunci, ya. Jadi ada 3, daun pintu, handle, dan lubang kunci. Yang pertama saya bahas adalah tentang daun pintunya. Daun pintu menggambarkan adalah pintu sejatinya kita tuh siapa sih? Kita tahu nggak sih pintu sejatinya kita tuh siapa? Ya, tadi firman-Nya berkata, akulah pintu. Pintu sejati itu adalah Tuhan Yesus, ya. Jadi fungsi pintu itu apa sih? Fungsi pintu itu adalah untuk membatasi satu ruang dengan yang lain, satu ruang lain dengan yang lain, satu dimensi lain dengan satu dimensi lain, satu dimensi kedagingan realita apa yang kita punya dengan dimensi roh yang itu punyanya Tuhan. Dan kita harus tahu bahwa pintunya itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, kita harus percaya sama Tuhan bahwa apa yang terjadi di alam sadar kita, alam nyata itu berpengaruh dalam alam roh kita. Jadi kita harus tahu bagaimana cara masuk dan tahu pintu itu adalah Tuhan Yesus. Kita percaya, beriman, dan kita tahu pintu jalan keluar itu ada. Pintu ke ruangan dimensi lain untuk memberkati itu ada, yaitu Tuhan Yesus. Yang kedua yang mau saya bagikan adalah lubang kunci atau kuncinya. Bagaimana kita mau masuk dalam sebuah ruangan kalau pintu itu tertutup? Nggak bisa. Jadi kita harus buka kunci, buka pintu supaya bisa terbuka dan kita masuk. Kita berbicara tentang kunci itu apa sih? Saya senang dengan visi dan misi dari GBI Rock Kemang, yaitu adalah worship and family, ya kan? Kuncinya ada di situ, keintiman, yaitu worship. Jadi saat kita punya kunci yang namanya worship, kita bisa masuk, kita bisa intim dengan Tuhan, ya kan? Kita tahu bahwa kita nggak akan bisa masuk dengan kunci yang lain kecuali kunci worship itu. Ya, kita bisa masuk ke sana, ya. Jadi kita bisa masuk ruangan satu ke ruangan lain melalui satu pintu dengan kunci yang namanya worship, mendekat sama Tuhan, erat, intim dengan Tuhan. Yang ketiga adalah handle pintu, ya. Tadi ada daun pintu, ada handle pintu, dan ada lubang kunci. Nah, kenapa handle pintu saya taruh ke dalam poin yang ketiga? Karena ini adalah berbicara tentang kedisiplinan, effort kita untuk membuka, effort kita untuk memasukkan kunci worship. Jadi kedewasaan kita juga diperlukan, karena kalau kita tahu kalau kita udah dewasa, maka kita akan mendisiplin diri, melekat sama Tuhan, ya kan, dekat sama Tuhan. Dan saya percaya dari 3 hal ini mungkin bisa memberkati teman-teman semua dan juga bisa memberkati hidup saya. Saya percaya di usia rock yang keempat ini atau rock Kemang yang keempat ini, kita bisa menjadikan pribadi kita menjadi lebih baik, ya kan, mendekat sama Tuhan dan bisa menjadi berkat buat semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.